yang ingin disampaikan dalam forum kajian ini adalah bahwasannya kajian ini nanti akan bersifat dialogis. Jadi dimohon keaktifan dari para peserta, khususnya dari para sahabat semua dan juga rekan-rekan, para bapak, para ibu. Dimohon nanti supaya agar terlibat aktif dalam kajian dialogis pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, tema yang akan diangkat adalah seputar kurban, karena ini sudah menjadi satu aktivitas rutin tiap tahun yang kita alami bersama. Tentunya setiap aktivitas yang kita lakukan, apalagi ini terkait dengan masalah ibadah kurban, tentunya ada sebagian dari masyarakat yang ingin membutuhkan pencerahan atau bahkan ya ingin mencari kepastian hukum terkait dengan masalah kurban. Maka pada saat inilah Aswaja Center hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir di tengah-tengah kaum muslimin dengan harapan agar supaya praktik-praktik ubudiyah khususnya terkait dengan kurban dan akikoh ini betul-betul didasari dengan ilmu yang mapan. Jadi tidak asal-asalan kita ini melaksanakan praktik ubudiyah, tapi harus didasari dengan ilmu yang mapan. Jadi oleh karena itu telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama akan menyampaikan materi seputar kurban dan akikah. Kami mohonkan kepada Bapak Kiai Haji Subhan untuk menyampaikan materi. Tempat dan waktu kami persilahkan. Sumangga Pak Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para rawuh sami, wabil akhos dumateng Bapak Kiai Haji Amin Yasin, Bapak Kiai Islahul Umam, Gus Sa'aduddin Nasih, saha sahabat Ansor ingkang sami rawuh wonten majelis punika ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah wa syukrulillah, dalu punika kita pinaringan sehat wal afiat sehingga saged makempal wonten majelis punika kanthi sehat sedayanipun. Shalawat salam mugi katur dumateng baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Untuk menyingkat waktu, kami akan membacakan makalah. Ini semuanya sudah dibagikan. Insya Allah nanti kami baca hanya sebagian-sebagian karena nanti khawatir tidak cukupnya waktu untuk sesi dialogis. Bismillahirrahmanirrahim. Kami awali makalah tentang korban. Pengertian, landasan, dan hukum. Untuk pengertian, korban ini kalau istilah fikih itu udhiyah, tidak kurban ya. Justru kurban itu lebih luas cakupannya. Ma yutaqarrabu bihi ilallah itu namanya kurban. Segala sesuatu yang dibuat sarana mendekatkan diri pada Allah itu justru istilahnya kurban, istilah syarak ya. Sehingga dulu putra Nabi Adam ketika rebutan bojo antara Qabil Habil, untuk memutuskan adalah berkorban. Yang Qabil korbannya berupa tanaman, yang Habil berkorban berupa binatang kambing. Nah, itu.
idz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Gitu ya. Ya, udhiyah ini berarti udhiyah istilah kita Jawa adalah korban. Tapi istilah fikih bukan korban tapi udhiyah. Udhiyah adalah hewan berupa onta, lembu atau kerbau atau kambing yang disembelih sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah pada hari Idul Adha hingga akhir hari Tasyrik tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah. Berarti khusus binatang an'am yaitu onta, lembu, kerbau dan kambing yang disembelih di hari Idul Adha dan hari Tasyrik dalam upaya mendekatkan diri pada Allah. Berarti binatangnya justru, nah, binatangnya udhiyah. Kalau tadhiyahnya itu pekerjaannya, kalau binatangnya udhiyah. Landasan bisa dibaca sendiri untuk hukumnya. Hukum asal, untuk hukum asal adalah sunnah ain yang sangat, yakni sunat yang sangat dianjurkan bagi setiap individu, termasuk bagi orang yang tidak punya keluarga. Dan sunnah kifayah yang sangat dianjurkan bagi setiap keluarga, yakni sunnah kifayah muakkadah. Jika salah satu anggota keluarga tersebut telah berkorban, maka anggota keluarga yang lain tidak terkena hukum makruh karena tidak berkorban. Hukum sunnah ini berubah menjadi wajib ketika dinadari. Ini kalau mazhab kita Syafi'i, sunnah muakkad ala kifayah untuk satu keluarga yang mampu. Untuk ala kifayah sunat muakkad ala kifayah untuk satu keluarga yang mampu. Ukuran mampu itu gimana? Pada hari itu dia punya kelebihan atas kebutuhan pokok yang cukup untuk membeli binatang korban. Sekarang minimal ya 2 jutaan ya. Nah, wis nyukupi anak bojo, wis duwe omah, utange wis lunas, isih duwe duit 2 juta kena. Dan anjuran semacam ini bukan selama hidup sekali, ndak, setiap tahun, setiap tahun. Alah aku wis duwe tumpaan dikit wis tahu korban, bukan demikian. Jangan punya pemahaman wis tahu korban berarti wis duwe tumpaan kanggo wat sirat jarine. Engko nek kakean malah tak sewakno ya. Tidak seperti itu setiap tahun. Karena anak ala kifayah sehingga kalau salah satu ada yang melaksanakan maka yang lain tidak terkena hukum makruh. Hukum sunnah ini berubah menjadi wajib ketika dinadari. 2. Hukum berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Jika orang yang sudah meninggal tersebut pernah berwasiat untuk dikorbankan, maka hukumnya korban tersebut adalah sah tanpa khilaf. Jika orang yang telah meninggal tersebut tidak pernah berwasiat untuk dikorbankan, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat tidak sah dan ada yang berpendapat sah. Di antara ulama yang berpendapat sah adalah Imam Abul Hasan Al-Abbadi dengan alasan bahwa korban adalah bagian dari sedekah. Para ulama sepakat bahwa sedekah atas nama orang yang sudah meninggal diperbolehkan dan bermanfaat untuknya. Ngorbano wong mati, kalau sebelum meninggal itu pernah wasiat, ittifaq ulama sah. Kalau belum pernah wasiat, khilaf. Bahkan di kalangan ulama Syafi'i yang kuat justru tidak sah. Hanya sebagian ulama yang mengatakan sah, termasuk Abul Hasan Al-Abbadi ini mengasahkan. Nah, dan nanti ada
Kalau sah itu nanti ada penjelasan lebih lanjut masalah distribusi dagingnya itu gimana, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Yang jelas untuk ahlus sunnah wal jamaah, kalau mengorbankan atas nama pribadi, hadiah pahala diberikan kepada orang meninggal, jelas ittifaq ini sampai. Jelas ittifaq sampai. Tapi kalau mengorbankan orang yang meninggal padahal belum pernah wasiat, ini yang khilaf. Jadi kamu boleh memilih cara gimana. Wong pahalanya ya sampai pada. Nah, kriteria hewan korban sekarang. Jenis hewan korban, pertama onta dengan segala macam jenisnya, dua lembu dengan segala macam jenisnya, termasuk diantaranya adalah kerbau. Kerbau itu bagian dari jenis lembu. Nomor tiga, kambing dengan segala macam jenisnya. Ketiga jenis hewan tersebut boleh dijadikan hewan korban baik jantan maupun betina. Tidak harus jantan, meskipun yang baik jantan. Lembu, kerbau, dan onta bisa untuk 7 orang, sedangkan jenis kambing hanya untuk 1 orang. Untuk kerbau, sapi, dan onta maksimal 7 orang, meskipun beda keluarga. Nah, adapun hadis yang mengatakan bahwa Nabi pernah berkorban 2 kambing atau 1 untuk beliau dan keluarganya, dan yang 1 lagi untuk umatnya, maka ini adalah tasyrek fit thawab. Kanjeng Nabi nate korban mendo kalih atas nama pribadi lan umatipun, berarti kados-kados ndak dibatasi. Ini maksudnya tasyrek fit thawab, yakni mengikut sertakan keluarga dan umatnya dalam hal pahala korban. Masalah pratakno ganjaran, nek korban ya atas nama yang korban. Bukan berarti kambing 1 mencukupi untuk lebih dari 1 orang. Urutan keutamaan korban adalah onta, kemudian lembu atau kerbau, lalu biri-biri atau disebut domba, lalu kambing biasa, lalu 1/7 onta, lalu 1/7 lembu atau kerbau. Pertama onta, maksudnya onta atas nama 1 orang, atas nama 1 orang lebih baik daripada kambing atas nama 1 orang. Tapi 7 kambing atas nama 1 orang lebih baik daripada satu onta untuk 7 orang. 7 ekor kambing lebih utama daripada seekor onta, lembu atau kerbau. 1 ekor kambing lebih utama daripada 1/7 onta, lembu atau kerbau. Untuk kambing diutamakan yang berwarna putih, sing apik secara urut berwarna putih, lalu ke kuning-kuningan, lalu putih yang tidak cerah putihnya, kemerah-kemerahan, belang atau belontang, hitam putih, dan yang terakhir justru yang hitam. Hitamku sing paling elek, pasti ya tetap ya, tapi dalam keutamaan sisi warna justru yang putih. Syarat hewan korban. Untuk umur, onta berusia minimal 5 tahun. Untuk lembu atau kerbau berumur minimal 2 tahun. Artinya 2 tahun genep. Kambing, untuk kambing biasa, kambing kacang harus berusia minimal 2 tahun. Untuk kambing domba minimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun tapi sudah poel. Untuk domba harus berumur minimal 1 tahun atau belum 1 tahun tapi sudah poel. Syarat lagi, tidak memiliki cacat. Cacat yang dimaksud di sini adalah cacat yang mengurangi daging atau sejenisnya yang bisa dimakan, baik mengurangi seketika seperti putusnya telinga
atau mengurangi dalam jangka panjang seperti pincang yang jelas. Pincang seperti ini menyebabkan hewan tersebut lambat dalam merumput cari makanan hingga dalam jangka panjang akan menjadi kurus. Dan sah berkorban dengan hewan yang tidak memiliki tanduk atau tanduknya patah. Begitu juga hewan yang kehilangan sebagian giginya. Tidak sah berkorban dengan hewan yang tidak punya telinga sejak lahir. Begitu juga hewan yang buta, meskipun buta sebelah atau disebut PC, dan hewan yang sangat kurus. Adapun berkorban dengan hewan betina yang bunting maka tidak sah menurut pendapat kaul muktamad. Berarti korban kalian wedhus utawa unta sing meteng, kaul muktamad tidak sah karena mengurangi kualitas daging. Untuk waktu penyembelihannya, korban itu pandangannya penyembelihan, bukan pembagian. Berarti ukuran berkorban itu penyembelihannya, bukan pembagian. Waktu penyembelihan korban dimulai setelah terbitnya matahari ditambah waktu yang sekira cukup digunakan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan pada tanggal 10 Dzulhijjah dan berakhir saat terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah atau berakhirnya hari Tasyrik. Semua waktu yang disebutkan di atas boleh digunakan untuk menyembelih korban baik siang maupun malam hari. Hanya saja penyembelihan korban pada malam hari hukumnya makruh kecuali dalam kondisi tertentu, ada hajat tertentu, kemungkinan ada masalah masa. Kalau pagi ini tidak sampai makruh. Selain waktu tersebut tidak sah untuk penyembelihan korban. Namun untuk korban nadar yang tidak sempat dilaksanakan pada waktunya maka tetap disembelih meskipun waktunya sudah habis dan dianggap sebagai qadha, khusus korban nadar. Khusus korban nadar, kalau waktunya habis tetap dilaksanakan dan dinamakan qadha. Untuk tata cara penyembelihan ini tidak usah saya baca, ini syarat umum ini ya. Menyembelih, penyembelih, hewan yang disembelih dan alat penyembelihan. Kemudian halaman berikutnya, kemakruhan bisa dibaca sendiri. Hal yang berkaitan penyembelihan korban. Hal-hal yang berkaitan dengan penyembelihan korban. Bagi laki-laki yang berkorban disunahkan untuk menyembelih hewan korbannya sendiri sing apik. Sedangkan bagi perempuan disunahkan untuk mewakilkan penyembelihan hewan korbannya. Apabila penyembelihan diwakilkan kepada orang lain maka sunnah bagi yang berkorban untuk menyaksikan penyembelihan hewan korbannya. Tidak wajib, sunnah ikut menyaksikan. Bagi orang yang hendak berkorban dimakruhkan memotong rambut dan kuku mulai awal bulan Dzulhijjah hingga hewan korbannya disembelih. Ini bagi yang mau korban setelah masuk bulan Dzulhijjah, makruh memotong kuku atau memotong rambut sampai binatang korbannya disembelih. Disyaratkan adanya niat berkorban. Niat ini bisa dilakukan pada saat penyembelihan atau sebelumnya, sebagaimana niat dalam zakat. Biasanya kalau niat itu dilaksanakan ketika pelaksanaan, seperti sholat ketika takbir. Hanya saja untuk korban seperti hanya zakat, tidak harus ketika pelaksanaan. Boleh dilakukan sebelum penyembelihan, meskipun yang baik tetap ketika penyembelihan. Sebagaimana zakat, niat zakat boleh dilakukan ketika sebelum penyerahan kepada mustahik, seperti hanya zakat. Nah, niat ini bisa dilakukan pada saat penyembelihan atau sebelumnya, sebagaimana niat zakat. Niat korban boleh dilakukan sendiri oleh orang yang berkorban dan boleh diwakilkan.
mewakilkan niat pun boleh. Contoh niat korban sunnah bagi penyembelih sebagai wakil dari mudhahi, nawaitul udhiyatal masnunah an muwakili, niat ingsun korban sunnah atas nama muwakil sing dadekno wakil aku. Nah, utawa mewakili kamu buang dia ndak apa-apa. Nah, maklum ya, niat ingsun korban sunnah atas nama si anu lillahi ta'ala. Contoh niat korban nadar bagi penyembelih sebagai wakil mudhahi, nawaitul udhiyatal mandurah an muwakili, niat ingsun korban nadar atas nama si anu, nah, lillahi ta'ala. Sekarang pembagian korban. Pertama, orang yang berkorban nadar wajib membagikan seluruh daging dan kulitnya kepada fakir miskin. Dia dan seluruh keluarganya yang wajib dinafkahi tidak diperbolehkan memakan dari korbannya. Dan jika terlanjur memakan maka wajib mengganti sesuai kadar yang dimakan. Nek korban nadar bagi yang korban dan keluarga yang nafkahnya ditanggung, tidak boleh ikut makan. Kalau memakan hukumnya haram meskipun korbannya tetap sah. Dia wajib mengganti seberapa banyak dia makan dan keluarganya itu. Orang yang berkorban sunnah atas nama sendiri harus ada sebagian dari daging korbannya yang sedekahkan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah, meskipun hanya satu orang. Sisanya boleh diadikan kepada orang kaya dan boleh dimakan oleh mudhahi. Yang paling utama adalah menyedekahkan semuanya, kecuali sedikit bagian yang dimakan oleh mudhahi untuk tabarruk atau ngalap berkah. Bagian yang dimakan untuk tabarruk ini sebaiknya diambil dari hati. Jika ingin makan lebih dari itu maka sebaiknya tidak melebihi sepertiga. Ini ketentuan membagikan korban sunnah atas nama pribadi. Yang penting ada bagian yang terbagikan kepada fakir miskin meskipun sedikit. Liyane mbok pangan nggih, tapi nek kowe tegel ya, nek tegel ya wis ora usah dibagekno, sak cuwil sak on. Mbok kekno fakir miskin boleh pangan dhewe, monggo. Iki cara hukum fikih ngoten. Yang penting ada minimal yang disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, meskipun yang baik ini disedekahkan ke semuanya. Yang baik disedekahkan ke semuanya. Hanya sebagian kecil yang dimakan oleh yang berkorban niat tabarruk ngaten. Nomor 3, penerima korban adalah perorangan yang beragama Islam, bukan lembaga atau badan hukum. Penerima harus orang Islam. Jadi kalau dibagikan kepada non muslim tidak boleh haram, sehingga yang membagikan harus mengganti seberapa banyak daging yang dibagikan. Artinya korbannya tetap sah, ning dheweke memberikan kepada fakir miskin orang non muslim itu ya, non muslim itu yang tidak boleh, sehingga harus mengganti, bukan lembaga atau badan hukum. Dengan demikian tidak diperbolehkan memberikan korban untuk biaya pembangunan masjid, madrasah atau lembaga lain. Tidak boleh. Dene nek ana kepinteran fikih kekno fakir miskin wong siji ora didol, wong fakir miskin ora di sedekahno masjid nggih. Iku jenenge kelah. Nomor 4,
Penerima korban yang fakir atau miskin memiliki secara penuh apa yang ia terima, dalam arti ia berhak memanfaatkannya untuk keperluan sendiri atau menjualnya, sedangkan penerima yang kaya hanya berhak memanfaatkan saja, tidak boleh menjual. Tadi kalau korban sunnah ini yang diberikan boleh fakir, boleh orang kaya. Untuk orang fakir setelah diberi ini menjadi hak milik penuh, sehingga boleh ia makan, boleh diberikan kepada orang lain asal beragama Islam, dan boleh dijual bila yang penerima orang fakir miskin. Tapi kalau orang kaya hanya sifatnya it'am, suguhan, dimakan, tidak boleh dijual. Nomor 5, kulit atau daging korban tidak boleh diberikan kepada si penyembelih sebagai ongkos penyembelih. Ongkos harus diperhitungkan sendiri, tidak boleh dikaitkan dengan pemberian kulit atau daging. Tidak boleh menjual bagian daging, kulit apapun dari binatang korban, termasuk sebagai ongkos penyembelihan. Ongkos penyembelihan tidak boleh diambil dari kulit atau daging korban. Panitia korban sekarang. Panitia korban dalam hal ini ketua panitia saja, panitia harian atau panitia lengkap sesuai kesepakatan. Bisa jadi kalau masjid sini yang disebut panitia wakil sini itu ada wakil mudhohi 1 orang. Untuk yang lain di sini yang biasa terjadi di masjid sini itu, yang lain hanya rewangane wakil, berstatus sebagai wakil mudhohi, maka panitia tidak diperbolehkan memakan sebagian dari korban tersebut tanpa seizin mudhohi. Wakil ora kena mangan korban sing diwakilake. Alasane nek fikih iku ittihadul qabid wal mukbid. Contone, Kang, sepeda motorku tulung dolno, malah mbok tuku dhewe. Antara penjual sing ijab kalian mujib karo qabil iku dadi siji, kita dol yo tak tukune, ndak boleh. Ndak boleh. Berarti sebagai wakil ndak boleh memakan daging korban yang diwakilkan kecuali seizin muwakil, kecuali tarensik wong sing makilake. Biaya pelaksanaan menjadi tanggung jawab mudhohi kecuali ada pihak ketiga yang mau berkorban, wes biayanya tak tanggung aku, tidak harus mudhohi. Artinya biaya korban tidak boleh diambilkan dari daging korban. Iku ditanggung mudhohi, ditanggung orang lain, yang jelas tidak boleh diambilkan dari daging korban dengan cara di imbalan. Wis ndase pekmu gawe apa jenenge opah sampean nyembelih, ndak boleh ini. 2, panitia korban sayognya meneliti cacat tidaknya hewan korban yang diterima. Apabila terdapat cacat maka diberitahukan kepada mudhohi untuk diganti hewan yang lain yang memenuhi persyaratan atau tetap disembelih sebagai sedekah biasa. Hati-hati nek sampean dadi panitia utawa dadi wakil, nek diserai binatang berupa binatang, teliti sik iki netepi syarat binatang korban atau tidak. Ngoten. Nek ora netepi syarat dibalekno, utawa sampean ngomong tak sembelih ning ya ora atas nama korban, ya mayoran biasa ngoten. Kondo sik. Nomor 3, panitia korban berkewajiban memelihara, merawat dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hewan korban yang telah diterima. Kita tanggung jawab, sampean wis dipasrah ya tanggung jawab.
Ojo sampai ngombe artine wong dipasrahi kan tanggung jawab. Yo nek perlu ngombe diombeni kan ngoten ya. Ora diombeni mati sampean tanggung jawab. Wakil kan yadul amanah. Dheweke nek sembrono ya wajib ngijoli, nek ora sembrono ora wajib ngijoli kan ngoten. Nomor 4, panitia korban hendaknya meneliti nazar atau tidaknya korban untuk diadakan pemisahan dalam pelaksanaan penyembelihan dan pembagian daging maupun kulitnya agar daging korban nazar tidak kembali kepada mudhohi sendiri. Ini sebagai panitia atau wakil kudu selektif, termasuk iki kewan nazar apa ora. Karena tasarruf binatang nazar atau korban nazar itu lain. Kalau nazar itu yang boleh menerima hanya fakir miskin. Kalau nazar yang menerima hanya fakir miskin, sehingga harus dipisahkan. Termasuk kalau binatang nazar tidak boleh ini kembali kepada yang nazar, ikut makan tidak boleh. Termasuk juga ini perlu tadi saya sudah termasuk pendistribusian binatang korban atas nama orang yang meninggal. Nah, biasanya nek ngorbanake atas nama orang yang meninggal, baik berpijak kaul yang tanpa khilaf yaitu ada wasiat, atau yang khilaf tetap sah. Ini distribusinya hanya kepada fakir miskin, hanya fakir miskin. Mulane nek ngelno nggih, nek iso digokno sedurunge terjadi. Nek kanggo wong mati ngono niku hati-hati. Alungno ngeten wis atas nama sampean nggih gini yo. Engko ganjarane kek nang sing mati wae. Kan beres ngoten nah. Yang ganjarane padha wae. Kan seperti itu ya. Nah, kalau atas nama orang yang meninggal distribusinya seperti korban nazar. Kemudian panitia korban bila menerima dari mudhohi berupa uang maka harus melalui prosedur wakalah dalam hal pembelian hewan dan pelaksanaan korban. Kudu ana segot islahe. Ana tembung wakalah, nek berupa rupa duit iki tak wakilno kanggo sampean tumbasake lan tumbasake kewan korban lan jenengan tulung sembelihno sak niate nggih ngoten ya, lan bagekno ngoten. Iku prosedur wakalah. Ana tembung, ngoten ana tembung. Contone niki arta kula pasrahaken jenengan, kula tulung tumbasake kewan korban sak penyembelihane lan pembagian nggih. Ngoten. Terus sampean matur nggih kula tampi lan kula mangken nyuwun tulung nggih jenengan ijini kula nderek angsal sak 2 kilo tak kira-kira. Ngoten nggih. Nah ngoten. Supados napa? Kalau wau nek dados wakil mboten kenging mundhut kecuali izin. Mekaten untuk akikah mangken saged dipun waos piyambak supados wekdalipun lagi longgar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Subhan yang telah menyampaikan dan memaparkan materi yang ada di tengah-tengah para hadirin semua. Mungkin ada tambahan Gus Umam, Pak Amin Yasin. Sampun nggih. Nah, kita masuk ke termen yang selanjutnya, yakni dialog terkait dengan kurban ataupun akikoh. Kemudian yang kedua, ya, terus kemudian yang ketiga, ya silakan. Untuk yang pertama Pak Agus Niam, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pirsa, sepindah ada dua pertanyaan yang bahasa Indonesia. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan korban kambing perempuan yang hamil. Seandainya ada seorang orang desa kepingin korban, punyanya niku kambing betina yang sedang hamil. Tadi dikatakan menurut qaul mu'tamad itu tidak sah, tapi dia sangat berkeinginan sekali untuk bisa berkorban dengan kambing tersebut. Bagaimana sikap panitia? Yang pertama. Yang kedua, terkait korban untuk korban patungan, Pak. Korban patungan untuk 7 orang itu. Bagaimana hukumnya berkorban yang dengan sistem patungan itu niatnya berbeda. Yang 3 itu niat berkorban, yang 4 niatnya akikoh. Menika pripun, terus niate pripun mangke? Nanti akan berkembang ke bagaimana nanti hukumnya juga ketika di antara mereka ada salah satu ada beberapa yang berniat nazar, yang lainnya berkorban. Ini perkembangan pertanyaan. Saya Bang Udin. Di sini saya akan mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama masalah akikoh. Jika salah seorang melakukan akikoh itu bila hewan akikohnya itu betina itu boleh apa enggak? Yang kedua, di dalam kemarin saya dalam panitia korban, bila si korban itu mendapatkan 1/3 bagian atau lebih atau kurang, itu boleh apa enggak? Misalkan si korban patungan yang mudhofi itu harusnya mendapatkan 1/3 bagian lebih atau kurang, boleh atau enggak gitu. Dikurangi boleh apa enggak? Terus misalkan yang mendapatkan daging kurban atau mudhofi yang patungan itu udah mendapatkan 1/3 bagian, tapi dia masih minta tambah lagi. Nah itu hukumnya gimana? Terus panitia cara menyikapinya itu bagaimana? Mohon bantuan penjelasannya. Terima kasih. Untuk penanya yang ketiga, silakan memperkenalkan diri juga. Penanya yang ketiga. Ya. Cek. Terima kasih. Dari nama saya Nur Halim dari Medini. Ada 2 pertanyaan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait taukil. Di tempat kami yang berlaku taukil, tadi disampaikan bahwa taukil itu juga termasuk taukil pembelian hewan ketika dalam bentuk uang. Sementara setahu kami yang berlaku di kepanitiaan kami itu taukil itu disampaikan pada saat malam ini, besok penyembelihan. Jadi besok penyembelihan, taukil artinya lebih kepada taukil penyembelihan. Jadi hewan sudah dibeli, taukilnya taukil penyembelihan dan pendistribusian daging. Nah, ini mohon nanti penjelasannya. Kemudian solusinya bagaimana? Yang kedua, mengenai pendistribusian daging korban, manakala ada satu daerah yang terkena bencana, contohnya ini
ada satu daerah yang terkena bencana, kemudian panitia memfokuskan distribusinya kepada korban bencana, sementara di situ tidak bisa diidentifikasi mana yang muslim, mana yang tidak, atau yang non muslim. Ini bagaimana cara pendistribusian yang seperti ini untuk membedakan, atau solusinya ketika panitia sudah kadung seperti itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Saya kira cukup dulu untuk 3 penanya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak sahabat Agus Niam, korban dengan kambing yang bunting tadi dalam qaul mu'tamad ini tidak sah. Nah, lalu ketika ada orang yang berkeinginan karena memang punyanya kambing yang bunting, lalu bagaimana sikapnya? Kemudian yang kedua, jadi ketika ada patungan satu sapi atau satu kerbau untuk 7 orang, tapi dengan niat yang berbeda-beda, ada yang niat udhiyah sunnah, ada yang nazar, dan juga ada yang akikah. Lah ini tentunya akan berpengaruh kepada mekanisme pendistribusian. Lah ini bagaimana nanti. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak Bahrudin, jadi akikah dengan hewan betina ini bagaimana, cukup atau tidak? Lalu kemudian yang kedua, jika mudhohi ini mengambil 1/3 dan masih kurang lalu minta tambah lagi, nah ini bagaimana hukumnya? Dan lalu kemudian panitia ini bagaimana sikapnya? Lalu kemudian yang terakhir dari Bapak Nur Ali, Pak Nur Ali bener, Nur Halim, Pak Nur Halim ya, jadi taukil yang tadi disampaikan di dalam makalah itu tadi ada taukil yang sifatnya itu mulai awal sampai kepada teknis. Lalu kemudian yang ditanyakan yang sering terjadi di lingkungan Pak Nur Halim tadi adalah taukil dalam hal penyembelian sekaligus pendistribusian. Nah ini bagaimana ini? Lalu kemudian yang kedua, pendistribusian daging korban ini diarahkan ke korban bencana, sementara korban bencana ini tidak diketahui status keagamaan mereka, tidak bisa diidentifikasi status keagamaan dari korban bencana alam tersebut. Jadi nanti bagaimana ini? Jadi ada 2 pertanyaan sebenarnya. Ini pendistribusian daging korban ke korban bencana ini di luar daerah atau di daerah setempat. Lalu kemudian kalau misalkan di daerah setempat, lalu bagaimana ini ketika pendistribusian korban itu ternyata tidak bisa diidentifikasi masing-masing korban ini mana yang muslim, mana yang non muslim. Silahkan monggo Pak Kiai Amin Yasin. Setelah ada beberapa pertanyaan yang masuk, maaf, jadi nanti tidak harus urut ya dalam menyampaikan jawaban. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tentang satu hewan sapi digunakan 7 orang dengan niat yang berbeda. Jadi satu hewan sapi atau kerbau itu boleh untuk 7 orang, baik niatnya itu sama korban semuanya atau niatnya itu berbeda. Ada yang dimaksudkan untuk korban, misal 4 orang, yang 2 untuk akikoh misal, bahkan yang 1 lagi ini bakul daging penjual daging. Ini bagaimana? Boleh, tinggal nanti panitia harus, konsekuensinya ya harus siap ngurus yang korban, berarti nanti dibagikan mentah, meskipun sebagian mati nggak boleh ya. Kemudian untuk 2 yang diniati akikoh
ini ya nanti supaya dimasak, meskipun tidak semuanya, kan hanya sebagian boleh itu nanti yang dimasak dan dikasihkan kepada fakir miskin boleh. Satu bagian yang ini adalah pedagang daging, ya nanti diminta utuh sepertujuh, berarti dikasihkan kepada pemiliknya. Untuk apa ya dijual? Karena itu tidak ibadah, tidak kurban dan tidak akikah. Teknisnya dari awal ya, mulai penyembelian ini niatnya ya berbeda. Nek cara Jawa niat ingsun nyembelih kurban kanggo paijan, painem, sampai 4 paidin ya. Dan niat akikah sunat untuk 2 orang siapa? Itu. Mulai niatnya juga seperti itu. Kemudian setelah nanti daging itu dipisahkan semua, maka ditimbang ternyata ada 70 kilo misal, maka nanti dibagi ya, berarti yang 10 kilo ini adalah dikembalikan kepada pedagang daging. Yang 60 kilo ini biasa dibagi di pondok-pondok itu ya, mungkin jadi 60 bagian. Kalau jadi 60 bagian, maka nanti yang 20 adalah jatah akikah. Silahkan ada sebagian dimasak, ya sebagian meskipun didistribusikan keadaan mentah ya boleh-boleh saja. Kemudian yang 40, nanti 4 bagian, ini adalah yang untuk yang kurban. Semuanya dibagikan secara mentah, sesuai pendistribusian daging kurban. Sehingga kalau yang panjenengan tanyakan, andai kan salah satu ada yang nazar kan gitu tadi, maka 1/7-nya itu ya harus dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah, kepada fakir miskin. Karena distribusi korban yang nazar kan harus kepada fakir miskin. Itu untuk mahkotnya banyak sekali itu, banyak sekali. Ini ada dari kitab Asnal Matolib. Lau dzabaha baqaratan au badanatan an sab'ati auladin awis taraka fiha jama'atun jaza sawaun aradu kulluhum al-aqiqata au ba'duhum al-aqiqata wa ba'duhum al-lahma. Ini tentang akikah, tapi udhiyah sama juga. Ini wa ba'duhum al-lahma, sebagiannya adalah bakul daging, itu boleh. Sementara itu terima kasih, mohon disambung yang lain nanti. Masalah akikah ya, dengan kambing betina yang bunting dulu ya. Jadi korban dengan kambing yang bunting. Memang terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Seperti disebutkan dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fathul Jawad, tidak sah berkorban dengan hewan betina yang bunting meskipun dagingnya bertambah sebab kehamilannya itu, kebuntingannya itu. Karena hamil itu dianggap aib dalam masalah korban. Bunting itu dianggap aib dalam masalah korban. Akan tetapi Imam Abu Makhromah, Abdullah ya, Abu Makhromah berpendapat boleh dengan syarat buntingnya itu, kebuntingannya itu tidak mengurangi dagingnya. Dengan syarat
kebuntingannya itu, kehamilannya itu tidak mengurangi dagingnya. Dan Imam Ibnu Abu Mahramah ini dalam hal ini dukung juga oleh Imam Abdullah Bakusher, ya, sesama ulama Yaman. Ibaratnya begini, ya tamada Ibnu Hajar fil Fathi adama jawazit tadhiyah bil hamil wa in zada bihi al-lahmu li'annahu aibun, wa tamada Abu Mahramah jawazahu illam yu'assir alhamlu naqson fi lahmiha wa mala ilaihi fil qala'id. Pengarang kitab Qala'id Abdullah Bakusar condong dengan sepakat dengan pendapat boleh dengan syarat kehamilannya tidak mengurangi dagingnya, daging hewan betina tersebut. Nah, dalam masalah ini ketika memang kehamilannya tadi tidak mengurangi daging, boleh mengikuti pendapat Imam Abu Mahramah ini, tidak apa-apa. Jadi silahkan mengikuti pendapat ini ketika memang kehamilan kebuntingan hewan tadi tidak mengurangi dagingnya, ya. Kemudian akikah dengan hewan betina, kambing betina. Jadi boleh, ya, boleh. Kalau dalam kitab Muhadzab itu Imam Asy-Syirazi itu mengatakan, mengutip hadis, ya, riwayat Abu Dawud wa ghairuhu, alal gulami syatani wa alal jariyah syatun la yadurukum dukuran kunna au inasan. Akikah menurut hadis ini itu la yadurukum dukuronan atau dukuronan saya lupa, jantan ataupun betina itu la yadurukum, ya, tidak apa-apa, ya. Jadi kemudian Imam Asy-Syirazi berkomentar, ketika ini terjadi dalam akikah, artinya boleh dalam akikah, maka dalam udhiyah pun juga sama, ditegaskan. Nah, Imam Nawawi dalam Majmu'nya Syarah Muhadzab berkata bahwa hadis ini kuat, hadis tadi la yadurukum, tidak berbahaya masalah jenis kelamin, itu hadis ini kuat, ya, sehingga kesimpulannya boleh, ya, berakikah maupun berkurban dengan hewan betina dengan syarat tidak hamil. Kalau hamil ada penafsiran seperti tadi. Tapi walaupun boleh dengan hewan betina, menurut Imam Ar-Ramli lebih baik pakai hewan jantan. Neng luweh larang jantan, nek betina meneh sing majer luweh murah, luweh ngirit. Masalah panitia tadi kita sepakat status panitia sebagai wakil. Wakil itu bisa jadi hanya pembelian, bisa jadi hanya penyembelian, bisa jadi pendistribusian sekaligus, bisa tiga-tiganya. Terserah dari muwakilnya. Kalau memang hanya sekedar penyembelian, dadi dagingnya ya kayak no kabeh. Andaikan seperti tadi korban pitu atas nama dewe-dewe dheweke mung laki-laki nyembelih, ya kudu dibagi pitu ben dibagi dewe wakil ndak urusan itu, wong kon nyembelih tok ya. Makanya ndak terjadi nanti iku kesalahan pembagian karena memang dheweke kon nyembelih tok, kan ngoten. Kalau akikah pembagiannya gini, kalau nazar pembagiannya gini, itu kalau memang dipasrai ya seperti tadi harus diifras di kalau 7 orang ya dibagi 7 seperti tadi keterangan. Kalau memang sebagiannya ada yang nazar ya sepertujuhnya itu harus didistribusikan seperti daging korban nazar, seperti itu. Itu yang terjadi di Medini, kemungkinan itu wakil penyembelihan dan pembagian, ya. Kalau memang berupa uang kan harus ada taukil pembelian kan, ya, seperti tadi. Kemudian masalah
distribusi daging korban kepada korban bencana ini pastilah di luar daerahnya, nggih, di luar daerah. Dan kemungkinan itu ada yang menerima adalah non muslim. Yang jelas masalah naklul lahmil udhiyah itu memindah daging korban ke luar daerah itu khilaf menurut Imam Romli memperbolehkan. Menurut Imam Romli hukumnya haram ya, untuk Imam Isnawi hukumnya boleh. Tapi ini ittifaq, yang enggak boleh itu kadar yang pokok, artinya kalau tadi kalau korban sunnah kan harus ada minimal yang diberikan kepada fakir miskin meskipun hanya sedikit, untuk yang lain diberikan siapapun kan boleh. Nah, ini yang enggak boleh ya kadar minimal tadi, yang untuk selain itu boleh. Itu masalah pembagian keluar daerah. Yang enggak boleh, yang khilaf itu yang paling pokok kali, yang diberikan kepada fakir miskin minimal sing duwe rego niku sakon tapi itu ya. Nah, itu harus untuk keluar tempat boleh meskipun cara sosial mungkin ini butuh kayak nopo liya. Iku cara ngono ora diwada wong liya nggih. Ngaten wong kene butuh dikene liya, kecuali kene ora butuhno liyane isih butuhno. Kemudian masalah kepada fakir non muslim ini mazhab al-mazhab ini Mas Syafi'i ndak boleh non muslim menerima daging korban baik sunnah maupun wajib, karena alasannya diafatullah hanya diperuntukkan kepada orang Islam. Dalam kitab-kitab banyak itu. Oleh karena itu harus hati-hati. Nah, caranya hati-hati gimana? Ya cari yang jelas-jelas muslim lah. Kan banyak ya. Ya hati-hati. Kalaupun ternyata ada yang menerima dari non muslim, tetap korbannya sah, hanya saja pemberiannya yang haram. Kalau dia tahu harus mengganti seperti itu. Tadi sudah dijawab semua kata saya ya. Permintaan melebihi untuk permintaan melebihi itu tadi seperti tadi tergantung kowe ku ngongkoni nyembelih tok apa pembagian. Nek pembagian ya wis pasrahno sing diwakili. Nek jenengan ngongkoni mung nyembelih ya jaluk kabeh mawon. Paham niki? Sampai melebihi sepertiga, tergantung jenengan kengkenane kalau wau nyembelih lan bagi napa nggih sedayanipun. Nek sedayane ya monggo muwakilku punya otoritas, wis jenengan bagiake sing 2/3 kula 1/3 mawon nggih, monggo disuwun. Melebihi 1/3 pun boleh, wong itu haknya muwakil. Paham nggih? Katen. Terima kasih. Saya menyampaikan sedikit tambahan yang tadi itu sudah disampaikan Pak Subhan, bahwa korban itu dagingnya harus sampai ke orang Islam, tidak boleh sampai ke non muslim. Bahkan ini tambahan saya, bahkan andekan seorang mudhohi itu memberikan daging korban kepada muslim yang fakir, muslim yang fakir itu semestinya muslim yang fakir tadi kan boleh menjual, tidak hanya boleh makan tapi boleh menjual.
Kalau dia menjual itu pun harus kepada muslim, nggak boleh dijual kepada non muslim. Meskipun seorang fakir menerima, itu kan milik yang mutlak kan, tidak ada batasan, milik yang mutlak, milik yang tam. Dimakan ya boleh, dijual ya boleh. Tapi kalau memang dijual harus kepada orang Islam. Ini. Kemudian sedikit nambah tentang permasalahan akikoh ya nanti ya. Permasalahan akikoh ini semestinya ada kesunahan yang jarang dilakukan oleh kita. Tapi karena ini yang saya hadapi adalah kebanyakan ansor yang sebentar lagi mungkin punya anak ya. Itu ketuanya yang 3, tapi kan yang lain kan ada yang belum. Ada salah satu kesunahan yang mungkin jarang dilakukan, yaitu di saat akikoh disunahkan 1 paha belakang, 1 paha belakang dalam keadaan utuh masih mentah dikasihkan kepada al-qabilah. Siapa al-qabilah itu? Nek cara saiki iki bidan, dukun bayi mestine. Saiki dak ono re yang melahirkan, yang menolong kelahirannya itu ya bidan, asal Islam nggih, nek non muslim ya jangan. Sunnah, tapi perlu diketahui bahwa enggak sunnah. Jadi sunnah dikasihkan kepada bidan. Ini 1 paha utuh yang belakang nggih. Paha yang belakang. Makanya kebetulan jenengan niku istrinya pas bidan siap-siap menerima. Saya yakin apa yang disyariatkan oleh Rasulullah di situ pasti ada hikmahnya. Meskipun kita tidak tahu, tapi pasti ada hikmahnya. Entah itu nanti hikmahnya kembali ke jabang bayi atau ke siapa, pasti ada hikmah. Maka ketika saya mengakai anak saya lakukan bidan, dia bingung. Loh Pak, iya 1 kambing. Andikan kambingnya 2, laki-laki kan 2, itu cukup 1 kambing, 1 paha dari 1 kambing, 1 paha saja, enggak usah 2, enggak usah. Itu bidannya bingung, loh Pak, kok aneh-aneh dengan kayak mentah, padahal juga mateng barang. Loh jangan tidak tahu nopo niki no Bu, tidak tahu, saya tompo besok tak terangkan pas aku ngaji. itu kesunahan dan itu jarang dilakukan. Kemudian tadi ada tambahan lagi, si muwakil ya, mudhohi itu minta lebih dari 1/3. Itu bagaimana? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Subhan, muwakil itu punya hak otoritas. Andai kan diminta semuanya, disembelih tok diminta semuanya, terus sebagian dikasihkan kepada fakir miskin, itu boleh. Jadi andai kan minta kelebihan, ini saya ikut korban di masjid sini, berarti mewakilkan ya, tapi saya minta nanti saya dikasih separuh, 50%, itu boleh. Tinggal panjenengan yang menjadi panitia mau enggak? Iya, muwakil punya hak, tapi wakil juga punya hak. Loh kalau gitu ya saya tidak siap menerima, biar sebelah dewi, mau itu haknya si panitia masjid. Jadi muwakil punya hak minta lebih, tapi si wakil juga punya hak menerima atau menolak titipan korban di situ. Panitia di lobi ya monggo. Lagi, jadi meskipun ada niatan untuk dikonsumsi sendiri atau niatan nanti sebagiannya dikasihkan kepada saudaranya yang ada di luar desa, itu monggo, terserah si muwakil. Tapi juga tadi wakil juga punya hak untuk menerima atau menolak. Artinya menolak
menolak gitu ya, menolak kalau gitu ya nggak usah ikut di masjid sini. Itu haknya si wakil, bukannya menolak, jangan kalau gitu, jangan, harus kamu menerima hanya sekian persen. Kalau itu nggak boleh, kalau itu diucapkan oleh si wakil nggak boleh, karena wakil itu mestinya ya sesuai dengan perintah si mewakil, tinggal wakil mau menerima wakalahnya apa tidak. Gitu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Kiai Umam, monggo. Alhamdulillah untuk termin pertanyaan yang pertama sudah terjawab semua. Sampun nggih, bisa diterima. Nah. Jadi intinya memang mudhohi punya hak untuk mengambil kembali daging itu, tapi yang tidak boleh semena-mena ngoten. Preh oleh dengan terus wis makilno ora bayar ae. Cuma modal duit karo biaya duit pembelian karo biaya operasional. Jadi jangan sewenang-wenang gitulah, walaupun memang itu haknya ya. Jadi kudu pangerten. Kecuali kalau sejak awal dia wis ngomong, aku njaluk separo, kowe oleh ta orang panitian. Panitiane cara aku moh, wis kono ae ring panitia liyane ae. Ngoten. Jadi cara lumrahe mawon nggih, walaupun secara fikih dia berhak ya meminta, tapi ya aja ngono ya. Apa yang boleh secara fikih kan tidak mesti kita lakukan ya, ndelok kondisi juga. Nggih, terima kasih. Nggih, sebentar, nggih. Ini termin yang pertama dari pertanyaan ini sudah terjawab semua. Ini enggak perlu kami sampaikan hasil jawaban dari para pemateri. Nah, ini langsung kita masuk ke termin yang kedua, pertanyaan lagi 3 orang. Jadi mungkin ibu-ibu, mohon ibu-ibu ada yang bertanya. Ibu-ibu, kira-kira ada yang bertanya mboten ibu-ibu? Atau mbak-mbak? Mbak-mbak? Nah, ini. Lalu kemudian kalau nggak ada silahkan Pak Habib ya. Terus kemudian ya ini ada berapa orang? Ini tadi 3 orang, ini ada 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Subki. Betul Habib niku ewa kados saya niki boten sekeco. Pun Habib asli, saya asli KTP maksudnya. Pertanyaan saya yang dengan Pak Kiai Yasin tadi menyatakan bahwa bidan dapat separuh. Terima kasih. Itu sangat saya sepakat sekali untuk hal itu. Yang kedua, pertanyaan kepada bahwa wakil atau panitia punya hak otoritas penuh, nggih. Hak otoritas. Wakil. Oh, yang mewakilkan. Ya. Pertanyaannya terkait dengan wakil tadi. Saya bercerita sedikit tentang wakil tadi, bahwa di suatu tempat yang sejahtera sekali rakyatnya, sehingga di situ hampir mayoritas warga tersebut mengeluarkan kurban, misalnya berbentuk kambing. Kemudian setelah, karena sangat sejahtera sekali pemerintahan yang kerja itu, kemudian wakil ini saking banyaknya kurban, daging kurban, sehingga penyaluran daging kurban tersebut sampai tidak bisa tersalurkan, tidak diambil, tidak bisa dikonsumsi karena terlalu banyaknya, dan akhirnya wakil ini punya inisiatif untuk menjualnya. Nah, ini bagaimana hukum dari wakil tersebut? Mungkin kurang lebihnya semacam itu, karena ini negara yang sejahtera sehingga daging itu sampai apa itu?
turah-turah. Cukup ya. Ya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penanya yang kedua, Mas Rin. Silakan. Angger aja pincang lemu ya. Paling takonnya pincang tapi lemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu badhe tanglet. Seumpama terjadi sebuah kasus, ada korban kerbau untuk 7 orang. Ketika akan disembelih, kerbau ini diserahkan ke panitia masjid. Ketika akan disembelih, tiba-tiba kebuli ucul, mluwayu, lepas. Kebune ucul, mluwayu, karena panitia tidak bisa nyekel, terpaksa kebut tersebut dilumpuhkan dengan cara ditembak kakinya. Ditembak kakinya. Terus setelah ditembak itu baru disembelih. Kira-kira korbannya itu sah atau tidak? Kalau tidak sah, yang bertanggung jawab mengganti kerbau itu kan ada kemungkinan tidak sah, Ji, gitu loh, Ji. Ya. Kalau tidak sah, yang bertanggung jawab untuk mengganti kerbau itu dari pihak panitia atau mudhoki. Ngoten, matur suwun. Ya, makasih. Untuk penanya yang ketiga silakan Bapak. Oke. Asmanipun, Pak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Bapak Suwandi. Kepada bapak-bapak kiai yang kalau hormati, di sini saya mau atau minta penjelasannya. Ada seorang penyembelih yang pada waktu menyembelih hewan korban tiba-tiba golok atau pesonya terpental atau jatuh karena kaget kepala hewan yang disembelih, kepalanya itu bergerak. Nah, otomatis si modin atau penyembelih tersebut pesonya sampai terjatuh, dan pada waktu bersamaan si modin pada waktu menyembelih menika urat lehernya itu belum putus. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya hewan yang disembelih modin tersebut pada waktu kondisi urat lehernya belum terputus? Apakah ini sah atau tidak? Yang kedua, apakah penyembelihan tersebut itu harus diulang atau cukup seperti itu tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Anam dari Jagalan. Pertanyaannya, ada seekor sapi dikawinkan silang dengan seekor kambing. Nah, kemudian lahirlah seekor sapi. Terus sebentar, Mas. Terus apakah diperbolehkan dari seekor sapi itu untuk dijadikan korban? Terus apabila diperbolehkan, apa hukum asli dari seekor sapi itu? Apakah tetap seekor sapi, artinya dia diperbolehkan untuk 7 orang. Apabila hukumnya seperti seekor kambing, dia hanya untuk 1 orang. Terima kasih. Nama silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan dari Krandon. Saya mau bertanya di pembagian kurban seperti yang sudah dijelaskan Pak Yai Subhan tadi, mengenai orang yang kurban bernadar. Tadi dijelaskan di poin 1, jika si korban nadar terlanjur memakannya, maka wajib menggantinya sesuai kadar yang dimakan. Tadi
menjelaskan kalau itu hukumnya haram. Apakah dengan mengganti hukum haram itu menjadi gugur? Nah, pertanyaan yang kedua mengenai akikah. Di sini dijelaskan mengenai waktu pelaksanaan. Jika seseorang sampai akil balik belum diakikahi dan dia sudah mempunyai anak, yang mana dia harus mengakikahi anaknya, itu yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, lebih utamanya itu mengakikahi diri sendiri atau anaknya terlebih dahulu. Ini pertanyaan dari teman saya dan saya belum berani menjawab karena keterbatasan ilmu saya. Terus yang ketiga itu, jika seseorang mengakikahi anaknya dalam pembelian hewan korban itu, contohnya gini, kambing itu harganya 2 juta, tapi ketika itu dia itu mempunyai uang 1.800.000, dan dia itu bilang sama yang jual kambing, yang 200 tak utang, ya gitu. Nanti setelah pelaksanaan ada duit tak ganti gitu. Nah, gimanakah hukumnya itu? Apakah diperbolehkan atau tidak? Dari saya terima kasih, mohon penjelasannya. Terima kasih. Ini ada 5 penanya. Satu pertanyaan yang dari sahabat Habib Ali Subhi tentang ketika di suatu daerah ini kesejahteraan masyarakatnya sangat tinggi sehingga panitia ini kebingungan untuk membagi pendistribusian daging kurban, lalu kemudian sampai tidak terdistribusikan, kemudian punya inisiatif untuk menjual. Bagaimana ini nanti dengan alasan yang seperti itu kemudian panitia menjual? Lalu pertanyaan dari sahabat Rin, ada 1 kerbau kemudian sudah diserahkan ke panitia, lalu kemudian kerbau lepas dan sehingga panitia tidak bisa menangkap, lalu ditembak kena kakinya, lalu kemudian disembelih tau ora Kang? Tah ditembak terus mati, kena sikile iku mau terus mati apa disembelih? Durung. Nah, kan sembelih kan berarti. jadi itu nanti bagaimana kalau memang dikatakan tidak sah, nah ini nanti siapa yang bertanggung jawab gitu mengganti kalau memang tidak sah. Oke, siap. Oke, niki untuk 2 pertanyaan dulu, silakan dijawab oleh para masyayikh, para kiai. Silakan Gus Umam atau Pak Amin Yasin, monggo. Apa tadi? Sapi kawin karo kambing. Apa ada itu? Ya ini ya. Sapi kawin karo kambing. Ini pertanyaan rekayasa ini mungkin ya. Pertanyaan pengandaian. Ya, jadi harusnya pertanyaan kayak gini, pertanyaan yang kurang penting sebenarnya ya. Karena yang lebih penting itu yang waqiah. Tapi sih ya boleh-boleh dan sudah terlanjur ditanyakan ya, sehingga ya harus kami jawab. Jadi begini, perkawinan 2 jenis yang berbeda ini, anak yang lahir ya dari perkawinan itu ikut kemana? Ikut bapaknya tah ibuke ya. Ini lihat-lihat masalahnya ya, lihat-lihat masalahnya ya. Yang ditanyakan tadi masalah udhiyah ya. Jadi pertama ada 2 pertanyaan. Yang pertama, boleh dibuat korban apa enggak? Pertanyaan. Terus yang kedua, kalau boleh
dia dianggap seperti sapi atau dianggap seperti kambing. Nah, yang pertama masalah dibuat korban boleh apa tidak, tentu boleh. Karena dia pasti mengikuti salah satu. Nah, ora bapake ya ibuke, ya. Jadi, lah bapake karo ibuke oleh nggo korban kabeh. Ya kan? Kambing karo sapi, ya. Ini beda kalau yang satu tidak boleh dibuat korban, yang satu boleh. Nah, ini malah tidak boleh. Jadi kalau yang satu ya kuda, yang satu sapi, anaknya nggak boleh buat korban, ya. Apapun bentuknya ikut yang tidak boleh. Tapi dalam soal tadi itu kan kambing dan sapi, berarti bapak ibu oleh anaknya ya oleh tiga korban. Pertanyaan berikutnya, kalau boleh dan ternyata boleh, dia mengikuti sapi atau mengikuti kambing? Ini kalau dalam kaidah dia mengikuti yang akhos, yang lebih rendah tingkatannya. Kalau wal udhiyah ayat wayat ba'u akhassahuma fil udhiyah, mengikuti yang akhos, ya. Bapak ibune kambing dan sapi, ya mengikuti yang kambing. Jadi nggak boleh dibuat 7 orang meskipun berupa sapi, meskipun berupa seekor sapi. Jadi dia mengikuti yang lebih rendah tingkatannya, dalam hal ini adalah kambing, berarti untuk 1 orang. Wakil menjual. Tadi sudah ya, jadi anak kambing dan sapi mengikuti kambing, ya, mengikuti. Jadi untuk 1 orang saja. Kemudian wakil atau panitia menjual daging. Jadi wakil atau panitia tidak boleh menjual daging, ya, korban tidak boleh, ya. Karena dia kedudukannya dalam hal menjual, kedudukannya sama dengan mudhohi langsung. Kedudukannya dalam hal menjual sama dengan mudhohi atau orang yang berkorban. Mudhohi tidak boleh menjual hewan korbannya. Maka wakil dalam hal ini, dalam hal menjual itu kedudukannya sama dengan mudhohi, sehingga tidak boleh menjual daging korban itu. Lah kok over kelebihan? Ya malah enak ora karek diwehno wong-wong nek tambah rejo neh ngono ora. Jadi atau dilempar keluar daerah mengikuti pendapat yang memperbolehkan, ya tadi Imam Isnawi. Jadi tidak boleh menjual kesimpulannya. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua tentang hewan kerbau yang lepas kemudian ditembak kakinya, itu masih sah untuk korban apa tidak? Secara wajar tembak kaki berulang kali terus roboh, itu kira-kira ya patah. Kalau nggak patah nggak mungkin dia roboh. Kalau patah, maka sebagaimana makalah yang disampaikan oleh Pak Kiai Subhan, maka dia tidak bisa digunakan untuk korban. Meskipun dipotong, itu sah pemotongannya, artinya dagingnya itu menjadi daging yang halal, tapi untuk korbannya tidak sah. Karena patah, cacat yaitu patah kakinya. Kalau diteruskan, terus siapa yang tanggung jawab? Itu kan? Siapa yang tanggung jawab? Apa yang tanya? Ya, ini melihat kasusnya. Pada dasarnya yang wajib tanggung jawab adalah mereka yang ikut andil dalam kecerobohan. Tinggal siapa yang ceroboh? Kalau itu baru masih dipegang oleh si pemiliknya, mudhohi, baru mau diserahkan,
Kalau sudah lepas, ya tanggung jawab ya mudhoki sendiri. Ya mudhoki sendiri karena masih di tangannya. Kalau sudah diterima oleh panitia, kalau sudah diterima oleh si panitia, kemudian lepas, yang tanggung jawab ya panitia. Panitia yang siapa kan gitu? Apakah ketuanya atau siapa? Pada dasarnya yang ceroboh. Andai kan lepasnya itu dikarenakan ketika diikat itu ternyata talinya sangat kecil, itu tidak imbang dengan tenaga si kerbau, maka yang tanggung jawab bukan panitia yang bagian logistik kerbau mencarikan rumput, tidak, tapi panitia yang bagian ya bagian nyancang itu. Siapa itu? Tapi nggak bakal loh, beda. Kalau sudah diserahkan oleh panitia kepada panitia, oleh bakul kerbau sudah menyerahkan kepada panitia, tidak ada apa-apa, terus bakul pulang, itu sudah tanggung jawabnya si panitia, tidak bakul. Sementara panitia tahu bahwa talinya itu sangat kecil, ya ceroboh ya dia, tidak ketuanya, tidak sekretarisnya, tapi panitia yang bagian cancangan. Nih, jadi kecerobohannya di mana? Disitulah yang tanggung jawab. Lah, bentuk tanggung jawabnya ya monggo. Apa nanti terus minta maaf terus bagaimana sebaiknya dirembuk, atau memang dia yang harus mengganti, ya monggo bentuk tanggung jawabnya. Jadi pada dasarnya yang ikut tanggung jawab adalah mereka yang ikut andil dalam kecerobohan sehingga terjadi lepasnya hewan. Nah, kemudian ya tadi karena yang ditembak itu kaki, ya wajahnya memang patah. Kalau nggak patah dia tidak roboh. Sebaiknya kalau menembak itu ya bagaimana yang kira-kira itu tidak cacat. Kalau Pak Sofyan itu punya teori tembak bius, tembaknya pakai bius, jadi nggak cacat, sehingga nanti bisa dipotong lagi. Kalau kaki kan memang parah. Lebih parah lagi ketika yang ditembak itu adalah bagian yang vital, yang mematikan. Contoh apa? Jantung atau bagian kepala. Tapi kerbau itu kuat loh ya, kadang ditembak 3 kali 5 kali masih gak roboh loh, sangat kuat sekali. Kadang kalau kita melihat tembak kepala terus glosor, itu memang di tempat yang sangat fatal. Kalau itu terjadi langsung disembelih. Kalau memang di saat disembelih masih punya hayat mustaqirrah, saya ulang, di saat disembelih masih punya hayat mustaqirrah, maka penyembeliannya sah sehingga dagingnya pun halal dikonsumsi meskipun kurbannya nanti tidak sah. Tapi di saat disembelih kok sudah tidak ada hayat mustaqirrah, maka penyembeliannya pun tidak sah sehingga dagingnya najis, haram dimakan. Lah wis ngono anggere didum li imam masjid gelem nampa. Ini kaitannya dengan penyembeliannya. Oke, soal berikutnya yaitu di saat disembelih ternyata pesonya itu jatuh. Pesonya jatuh, terus ada kalanya ganti peso diteruskan, ada kalanya terus takut grogi melayu. Entah nanti prakteknya ya. Pesonya jatuh. Kalau memang secepatnya ngambil peso lagi atau ganti peso, terus diteruskan di saat masih ada hayat mustaqirrah, maka penyembelihannya sah, kurbannya juga sah.
Yaitu ketika begitu jatuh secepatnya langsung ganti peso yang baru atau pakai itu lagi. Di saat masih ada hayat mustaqirrah diteruskan, sehingga kedua urat itu putus di saat masih ada hayat mustaqirrah, maka penyembelihannya sah, korbannya pun sah. Yang wajib putus itu dua, yaitu saluran makan dan saluran nafas. Saluran nafas itu sini, saluran makan itu di belakangnya kerongkongan itu, tepat di belakangnya. Kalau nggak diperhatikan tidak kelihatan. Kalau saluran nafas itu kan kelihatan lubang, meko selang. Tapi kalau saluran makan ketika putus dia itu mengkeret. Kalau boleh saya mengumpamakan kayak dubur. Kayak dubur. Ketika ada yang lewat maka dia mekar, kalau nggak ada ya mingkup. Ketika diputus, dipotong putus, itu ya terus mengkeret gitu. Adapun urat yang lain ada dua lagi di sini pada jadi istilahnya, yaitu hukumnya adalah sunat. Jadi kalau memang secepatnya diteruskan pemotongannya, baik pakai pisau tadi atau ganti pisau, di saat masih ada hayat mustaqirrah, maka sah penyembeliannya dan sah juga akikah korban atau akikahnya. Ini mestinya sering terjadi ya. Kadang-kadang kita nembak burung jatuh, begitu jatuh kelebek-kelebek terus dipotong, disembelih. Itu hati-hati, bisa jadi dia masih hidup langsung dipotong, tapi hayat mustaqirrahnya sudah hilang. Apa yang terjadi? Ya haram penyembelihannya. Haram penyembelihannya. Ada mobil lewat terus melindes hewan, entok atau yang lain, langsung segera disembelih. Kalau memang masih ada hayat mustaqirrah, ya halal dan sah. Tapi kalau sudah tidak ada hayat mustaqirrah, maka penyembelihannya tidak sah. Ini beda lagi dengan hewan yang sakit asli. Hewan yang asli sakit, mbuh tipes, mbuh nopo niku pokoknya sakit ya, tidak terkena apa-apa. Asal masih ada hayat, meskipun mustamirrah, tidak mustaqirrah, asal masih ada nafase, itu disembelih masih sah. Ini hewan yang tidak terkena apa-apa hanya karena sakit biasa. Beda dengan hewan yang kejatuhan batu atau bagaimana, itu beda hukumnya. Terima kasih, mungkin bisa ditambah oleh Pak Subhan nanti. Terima kasih. Untuk masalah makan daging korban nadar itu haram, jelas mestinya ada ketentuan amidan aliman ya. Jarak tur ngerti. Nek kan gini wong sing ora jarak tur ora ngerti, cono dipeksa ngerti, ning dipeksa nek ora dipateni ya lain. Atau tidak tahu sama sekali, ya ndak haram. Tapi nek begitu tahu ya harus tetap, iki kan itlaf, harus mengganti meskipun tidak berdosa karena dia tidak tahu, karena ini termasuk bagian itlaf, harus doman, harus mengganti. Kemudian masalah hutang kekurangan pembelian binatang korban, itu hukum hutang untuk ibadah atau yang lain tuh secara mutlak itu wong utang oleh ta ora, senajan utang kanggo korban, asal punya jagaan istilahnya kanggo nyauri iku ya ora apa-apa. Nek ora ana sing dijagakno kanggo nyauri, padahal iki ora dalam kondisi darurat, nek ora dilakoni ndadekno ngene ya haram. Iku seperti hutang-hutang yang lain seperti itu, ora apa-apa. Mobilnya pirang-pirang pas ora go duit, duitnya kurang kok, ndak apa-apa masalah hutang, karena ada yang ada jihadun dohiratun sing kanggo melunasi hutangnya. Kemudian saya tambah dari penjelasan tadi, ini ada penjelasan yang lebih ringan mengenai
peso yang terjatuh tadi. Dalam Tanwirul Qulub, selama penyembelihan kedua itu dilakukan secara seketika, tidak harus ada hayatul mustaqirrah. Sekalipun ya, kalau dilakukan secara seketika, begitu tiba langsung dijupuk maneh langsung, ora ono jarak sing suwe. Tidak harus ketika penyembelihan kedua itu ada hayatul mustaqirrah. Tapi kalau jaraknya lama itu harus ada hayatul mustaqirrah. Ini lebih ringan dalam kitab Tanwirul Qulub. Demikian, nanti kalau ada tambahan. Masih ada satu lagi yang belum terjawab Pak Subhan. Akikah, orang yang belum akikah sampai akil balik, lalu kemudian belum diakikahi oleh orang tuanya sampai akil balik, kemudian dia menikah terus punya anak, dia mau mengakikahi anaknya, itu lebih utama mana? Mengakikahi dirinya dulu apa anaknya? Tanggung jawab akikahku orang tua kepada anak. Ketika orang tua tidak mengakikahi anak sampai usia balik, ini kanggoning anak setelah usia balik tidak ada anjuran ya, boleh saja mengakikahi, tapi tidak anjuran. Kemudian kalau ada masalah gini gimana? Apik ngakikahi awake apa anak? Ya anake, wong akikah tanggung jawab orang tua. Apik ngakikahi anake karena sudah lepas dari dirinya. Gitu. Nah, demikian karena sudah larut malam jam 11 dan tidak mungkin saya selaku moderator menyimpulkan dari semua jawaban yang ada karena masing-masing sudah mendengar semua. Nanti justru malah ketika saya simpulkan nanti ada distorsi ya. Jadi saya khawatir, jadi makanya disampaikan ya terus. Ya pokoknya intinya beginilah. Tadi ada beberapa hal yang perlu kita kaji ulang ya. Ini kira-kira ada celah nggak kalau misalkan kita punya tetangga ini Pak Amin ya, artinya bahwa tetangga kita ini non muslim tapi juga fakir, sangat fakir sekali, lalu kemudian kita berkorban, itu seringkali muncul pertanyaan itu. Jadi kayaknya artinya dari udhiyah itu ya, ada nggak qaul yang mengatakan bahwa itu boleh, qaul dari Syafi'iyah maksudnya ya. Ini karena untuk mengatasi berbagai macam pertanyaan yang seperti ini sering muncul di daerah-daerah minoritas. Jadi ketika laren tuku dhisik, engko ketoke kok koyoke piye ngono, membeda-bedakan antara sama-sama warga negaranya, artinya begitu. Artinya kalau dilihat seperti ini berarti fikih itu bukan memberikan solusi ketika seperti ini. Lah ini ketika kita dituntut untuk bisa memberikan jawaban yang memuaskan mereka itu loh, ini ada nggak celah yang seperti itu. Nah ini mungkin nanti bisa di lain hari bisa dibahas ya. Jadi intinya bahwa semua apa yang muncul dari pertanyaan yang ada ini adalah kasus-kasus yang selama ini dihadapi oleh penanya mungkin, dan juga mungkin ada yang penanya ini ditanya oleh orang lain lalu kemudian ditanyakan di sini. Lah ini adalah sebuah reaksi dari adanya pertanyaan-pertanyaan sehingga diharapkan Aswaja Center ini memang bisa memberikan pencerahan kepada warga khususnya warga NU dan umumnya kepada semua warga masyarakat. Jadi mungkin itu acara kajian atau pengajian dialogis pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya selaku moderator, kalau ada salah-salah kata, ngalafu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya serahkan kepada Muqassimul Awqat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم أيقظ قلوب العلماء والمسلمين من نوم غفلتهم العميق واهدهم إلى سبيل الرشاد اللهم يا حي يا قيوم أحيي جمعيتنا جمعية نهضة العلماء حياة طيبة إلى يوم القيامة ببركة فلنحيينه حياة طيبة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم قوة غالبة على كل ظالم وباطل وسوء لعلهم يتقون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة